Kini ku tak lagi mengharapkanmu, kau cukup jadi teman baikku. Walau ku masih ada rasa cinta, biarlah ku pendam. Kini ku tak lagi mengharapkanmu, kau cukup jadi teman baikku. Tenang saja cintaku mengalah, biarlah ku pendam rasa inginku selamanya. Wah, Asep Paken telah hadir di Cuko Cerita Untuk Kaula Muda. Wow, thank you Kak Asep Paken, luar biasa. Suaranya merdu-merdu sekali. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebagai opening aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Oh iya, baru ulang tahun yang kemarin. Baru ulang tahun. Yang keberapa Kak Asep? Yang ke-17. 17. Awet muda. Oke, boleh taruh kita Kak Asep. Wow. Biasanya lihat Kak Asep di YouTube atau lagi konser. Ini kita hadirkan langsung bernyanyi. Wow. Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol. Jadi tadi teman baik. Nah, teman baik. Buat sih tadi dong Kak lagu ini Kak Asep. Teman baik itu menceritakan tentang kita mau sama dia tapi dianya mau sama teman kita sendiri. Wow. Tapi banyak sih, itu universal. Jadi kayak pacaran udah bertahun-tahun, putus nyambung, akhirnya capek, udahlah jadi teman aja lah. Udah jadi teman baik. Kalau lihat video klipnya menyentuh sekali ya. Enggak, video klipnya flat. Itu lagu dirilis tahun berapa Kak Asep? Tahun 2022. 2022. Itu nulis sendiri? Nulis sendiri. Ini dari pengalaman atau dari mana deh Kak Asep? Itu teman baik, pengalaman semua itu. Karena memang kalau kita lihat Sobat Cuko, ketika kita ketik di YouTube ya Asep Paken atau The Paken ya, nanti akan kita bahas. Oh iya. Kayaknya lagunya tuh galau-galau semua. Iya kan? Yang rilis. Yang happy belum dirilis. Oh, belum dirilis. Oh, berarti banyak stoknya ini. Banyak. Oke. Tapi sebelum kita berbicara tentang lagu Kak Asep, kesibukan sehari-hari jadi ngapain aja Kak Asep? Kesibukan sehari-hari masih fokus di dunia permusikan, kayak persiapan buat rilis single-single berikutnya, ngulik-ngulik lagu, masih perjob-joban di kafe-kafean juga. Di kafe. Ini karir bermusik, ini awalnya memang hobi atau memang wah aku mau jadi penyanyi nih? Hobi ya. Dari dulu berarti? Hobi dari zaman sekolah. Udah gitar-gitaran, musik-musikan sama teman-teman udah dari zaman sekolah. Nah, mutusin untuk jadi benar-benar fokus di dunia musik itu 2014-an kalau nggak salah. Udah lama, 10 tahun yang lalu? Iya, iya tamat sekolah 2009. Nah, udah ketebak ya ulang tahun bukan 17 ya. Plus lah ya. Tamat sekolah, kuliah sambil kerja, kayak jenuh aja 2014 ya udah kayaknya fokus di musik aja. Fokus di musik. Ini pasti kan ada kendala di orang tua nggak Kak Asep? Pasti kan orang tua kan menginginkan kan biasanya kan ingin kuliah, pendidikan. Nah dari Kak Asep sendiri gimana? Nggak ada, bukan nggak ada ya. Ragu. Orang tua kemarin ragu untuk support. Kayaknya bukan di sini deh. Ini nggak menjamin bla bla bla. Tapi makin kesini ya udah makin ya udahlah. Baiknya di adik-adik aku jadinya ya udah dilepas dalam artian mau kemana nih, mau hobinya kemana, kerja kemana, ya udah jalanin aja lah. Oke. Gitu, jadi mereka yang dapat pelajaran tidak terkotak-kotakan ya kayak. Benar. Jadi kayak nggak mau kehendaknya orang tua, nggak mau kendak-kendaknya dia. Iya. Jadi sesuai dengan passion ya. Nah itu sesuai dengan passion. Oke. Kalau nama Paken, ini memang nama asli atau nama panggung? Nama panggung. Si Asep yang nama asli. Nama asli siapa jadi Kak Asep? Nama asli Asep
Suryaman. Oke. Itu Suryaman Asep, si manusia matahari ya. Wes. Asep Suryaman. Suryaman. Yang bersinar. Amin. Iya, yang bersinar. Iya. Kalau Paken itu dari SMP panggilan. Temen cewek yang buat. Dulu kan meja sekolah. Lo kelahiran tahun berapa? Weh, lo nih. Kau kelahiran 98. 98, Iya. Gen Z ya. Iya. Tapi masih nggak tulis nama di meja. Pakai tip X, pakai penggaris atau di apa sih? Ukir Diukir ya. di meja kayu ya. Masih. Nah, itu dari zaman SMP kemarin tuh. Jadi aku sip lagi kerja ya. Aku pagi, dia malam. Dia malam. Dia siang. Jadi aku pulang dia nulis Asep Paken Korbacer atau apa ya, Asep Paken Korbacer. Tapi pas dilihat bagus. Nah, pas cari tahu tuh orang-orang panggil, Ken. Karena di SMP kemarin nama Asep tuh banyak. Tapi Asep Paken aku. Nah, Paken itu apa? Asep itu Paken paling keren. Di antara si Asep yang lain. Terjawab sudah, Sobat Cuko. Asep Paken, Asep paling keren. Di antara si Asep ya. Di antara Asep yang lain. Oh, nah, caknya baru di sini dibuka ya nama Asep Paken. Paling keren, tapi memang keren ya Kak Asep di musik, di suara, wow, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kak Asep, kalau aku lihat untuk musisi ya di Palembang ya, untuk saya ini yang konsisten dengan menciptakan lagu-lagu original song ya, salah satunya kayaknya Kak Asep nih. Sebetulnya banyak. Iya banyak. Salah satunya Kak Asep yang terus konsisten gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan zaman sekarang kan banyak banget orang yang mengcover lagu kan, Kak Asep. Benar. Itu Kak Asep lagu nulis sendiri semua berarti? Nggak semua. Kalau yang lagu saya sendiri ada yang lagu saya sendiri, ada yang partner gitu ya. Itu di mana kok bisa menemukan keahlian nulis lagu, Kak Asep? Wah. Termasuk lagu yang kita nyanyikan tadi kan? Iya. Apa ya? Itu buat lagu jam 2:30 subuh. Bener itu 2:30 subuh. Cuma nana doang. Tapi sambil mikir ini nada liriknya apa yang ngena gitu, yang masuk. Oh, jadi dapat nada dulu. Harus nada dulu. Kalau aku ya, kalau aku nada dulu. Nggak bisa langsung lirik. Karena dari nada bisa nentuin ngepas liriknya yang bakal masuk ke cepet langsung kita serap tuh apa sih? Oke. Tuh. Jadi kebanyakan di subuh-subuh nih. Banyakan subuh, malam jam 1 ke jam 3. Baik pulang ngejob lah ya, pulang ngejob gitu ya. Bisa tidur lah. Pulang ngejob, santai. Ada mood main. Di total yang sudah ditulis berapa lagu? Kalau lagu aku sendiri udah 6. Tapi yang rilis baru 1. Baru 1 ya? Yang tadi kita nyanyikan ya? Ini kita nyanyi. Oke. Nah, jadi selain berkarir solo ya di Asep Paken, kan ada band juga nih. Benar. The Paken. Dan kerennya baru rilis lagu baru dengan Ikang Fauzi. Kalau rilis pertamanya Cerita Cinta sama Mesita kalau kemarin. Iya. Kedua baru Rindu Tiada Bertepi sama Ikang Fauzi. Itu kenapa kok? Boleh ceritakan nggak gimana karirnya kok bisa sampai duet ya sama The Paken dengan The Paken dan sampai bisa menulis lagu untuk Ikang Fauzi? Itu sebenarnya lagu bukan buat Ikang Fauzi ya. Itu yang punya lagu yang partner aku itu. Dia drummer, namanya Kak Ewa The Paken. Ya. Jadi dia sebelumnya udah ada band, nama bandnya itu Firasat. Oke. Dia masih jalan dengan Firasat Band, cuma dia juga buat proyekan baru sama duo ya. Iya, duo benar. Jadinya The Paken. Duo Paken. Duo paling keren. Gitu. Nah, kebanyakan lagu yang nulis dia. Si drummer. Kak Ewa itu ya. Aku baru nemu partner drummer tapi dia bisa buat lagu dan dia bisa buat nada. Notasi yang dia buat itu luas. Makanya aku mau partneran sama dia. Karena nggak terlalu memberatkan aku. Maksudnya buat lagu itu berat loh. Iya. Beban dong ya. Nada sama lirik dia kalau nggak klop
ya buyar ya, nggak orang bisa semua buat lagu, iya. Belum tentu bisa langsung nyatu sama liriknya. Nah kebetulan Rindu Tidak Bertepi yang sama Mas Ikang Fauzi kemarin itu dia ciptain lagu buat almarhum papanya. Oke. Dia buat lagu buat papanya, dipersembahin buat papanya. Itu bulan 4 kalau nggak salah, bulan 4. Cuma minta cover aja. Nih Ken, tolong Ken nyanyiin aja versi akustik. Nah kebetulan coba deh rilis lagu ini karena momennya pas. Maksudnya bukan ngepas gimana ya. Om Ikang Fauzi juga baru kehilangan ya? Iya, baru lagi berduka juga. Coba deh, kita coba. Mau nggak jadi video klipnya? Itu ini aja coba-coba berarti? Ditolak lah. Lah iya, dia kan ada jadwal off airnya banyak di Jakarta ya. Itu di cancel semua, yang udah nge-DP dibalikin. Karena dia lagi berduka, dia lagi sedih. Tapi kita masuk, udah tahu kita bakal ditolak kok. Cuma tolong didengerin dulu nih lagu gitu. Pas didengerin lagu, asistennya sih yang denger. Soalnya dari timnya manajemennya Om Ikang, coba deh denger dulu Om. Pas didengar Om Ikang, dia lo yang mau. Tadinya kita syutingnya mau di pantai. Buat videonya di pantai, lihat laut sendiri gitu ya. Tapi dia sendiri yang request, ya udah buat video klipnya di rumah aku dan aku mau shoot tempat-tempat yang almarhum istrinya kemarin tuh. Dan itu baru rilis ya video klipnya ya? Iya baru ini sebulan ya? Bener. Teman-teman boleh dilihat deh Sobat Cuko ya, Rindu Tiada Bertepi tuh ada Depaken yang membawa bangga anak muda Palembang. Masya Allah, tabarakallah. Iya dong, langsung bisa berkolaborasi dan dilihat hasil karya originalnya langsung dengan legend lah istilahnya. Kalau Ikang Fauzi ya. Legend. Wow, itu sambutan berarti luar biasa ya Kak Asep ya. Alhamdulillah dapat rezekinya di situ. Dapat rezekinya di situ. Boleh nggak Kak nyanyiin rapnya dikit Kak? Ya. Nah, kita nyanyiin ya. Ini untuk lagu untuk ya, teman-teman yang sedang kehilangan. Yang kehilangan seseorang yang kita cintai. Iya. Dikit aja. Tuhan tolong dengarkan rintihan hati, rindu ini sungguh menyiksa hatiku. Sejujurnya ku katakan di dalam relung jiwaku bahwa ku belum siap kehilangannya. Angin tolong engkau sampaikan padanya, hati ini tak rela melepaskannya. Seandainya engkau tahu betapa pilu hatiku menahan rindu yang tiada bertepi. Wow. Oh sedih loh. Sedih. Berat ya lagu itu ya. Sedih loh lagunya Kak Asep. Bukan lagunya berat. Suara aku berat juga. Aku merinding dan wow. Lagunya dalam itu lagu dalam banget ya. Iya si Kaiwa itu buat lagu banyak deh, buat lagu yang sedih-sedih banget. Wow. Soalnya partner aku tuh kan dia pengacara. Iya dia apa ya? Apa sih? Jurnalis bukan ya? Lawyer. Iya, jurnalis. Wartawan. Wow. Proud untuk Kak Ewa dan Depaken ya menciptakan lagu yang luar biasa deep banget ya artinya Kak Asep. Oke. Kita ke bahasan selanjutnya. Kita udah bersedih-sedih. Kak Asep, aku mau minta tanggapan Kak Asep dong. Kita lihat terutama untuk di musisi Palembang ya Kak. Gimana Kak tanggapan tentang musisi-musisi yang ada di Palembang ini Kak Asep? Kalau sejauh ini udah banyak. Maksudnya banyak dalam artian udah banyak yang muncul di permukaan. Beda kalau aku dulu di era-era 2014-15 ya. Musisi yang paling banyak itu band. Belum ada yang mau solois atau dua, itu belum ada. Pas 2020 abis Covid mulai banyak solois
mulai banyak duo vokal gitar habis COVID. Nah sekarang udah banyak muncul. Terus bagus itu. Iya, kita lihat ya mungkin dalam beberapa bulan terakhir kita lihatlah media sosial di TikTok khususnya ya. Oke. Itu banyak banget Kak penyanyi-penyanyi yang live di pinggir jalan ataupun di Ampera ya. Nah, iya itu jalan-jalan lah pokoknya. Iya, banyak ya, ada kayak di Simpang Polda, terus kayak di Taman Polda ya, di pelataran jembatan Ampera. Menurut Kak Asep ini fenomena ini seperti apa Kak Asep? Ya, ini sudah fenomena sekarang ya. Semua kota, semua daerah udah gitu semua di pinggir jalan, di mana-mana. Cuman gimana ya? Pemerintah agak berat ya. Pemerintah kota harus memperhatiin juga yang live. Soalnya feedbacknya positifnya yang live tadi dia mempromoin Palembang. Ini salah satu Ampera nih. Ini salah satu taman yang ada di Palembang nih. Soalnya pas waktu live lihatnya juga oke. Cuma yang jadi kotor yang kita lewat di situ. Jadi waktu pernah ada live di Ampera tuh, ngelihatnya kayak kotor aja, nggak tertata rapi. Oke. Coba deh pemerintah lah menyediakan atau memang dibuat kayak space khusus untuk live kali, biar enak dilihat. Jadi memang hanya. Soalnya beda kalau di luar kan, ada di luar yang viral, yang live di pinggir jalan ya. Iya. Banyak, tapi rapi. Betul. Kayak mereka kayak lapak jualan, tapi rapi. Nah beda kalau di Ampera kemarin, jarak di sini, nanti jarak berapa meter ada lagi, nanti jarak semeter ada, nanti jarak 10 meter ada. Jadi numpuk. Apa? Enggak. Kurang rapi ya untuk kita lihat ya. Iya, kalau di space kan enak tuh. Rapi, lewatnya juga enak. Ngapain tuh rame-rame? Enak. Mungkin kalau kayak kita lihatnya dari TikTok atau dari Instagram mungkin enak lihatnya kayak karena background langsung Ampera. Tapi kalau kita lihat langsung kotor ya. Takutnya turis yang datang ke jadi kayak enggak kurang enak dipandang lah ya, kurang enak dipandang. Oke, nah tapi ya ada plus minus lah Kak Asep ya. Tanggapan Kak Asep kalau musisi banyak yang terkenal dengan mengcover lagu. Karena kan tadi Kak Asep ini konsisten dengan lagu-lagunya. Pasti kan sulit dong untuk muncul ke permukaan, brand sendiri, membawakan lagu sendiri nih. Nah mungkin tanggapan Kak Asep gimana dengan musisi yang mengcover lagu dan cepat terkenal nih, meledak. Waduh. Iya kan? Terus Kak Asep yang anak muda yang menciptakan lagu susah payah gitu ya, pasti kan ada tantangan sendiri kan? Ya, karena buat lagu nggak langsung bagus detik itu juga. Iya. Diulik lagi, seminggu bisa berubah, 2 minggu berubah lagi nih. Jadi nggak masalah tuh kalau yang cover. Jadi tantangan nggak sih Kak? Apa ya? Aku dulu juga coveran. Awalnya, tapi kayaknya ada yang mengganjal, kayak nggak puas. Udahlah, mending karya sendiri aja lah. Kalau ngerasa suara ada warna, ngerasa ada karakter, ngerasa ada ciri khas, kenapa nggak lagu sendiri? Masalah kita diterima atau enggak di luar, ya udahlah itu nanti aja lah. Yang penting keluarin karya aja dulu. Walaupun memang semuanya butuh modal semua itu. Satu lagu tuh modalnya berapa kalau boleh tahu Kak Asep? Apa ya? Kalau mau yang biasa-biasa aja, maksudnya standar umumnya kalau dari proses lagu, mixing, mastering, pokoknya udah jadi lah ya. Lagu udah jadi sama video klip paling murah kisaran 5 juta itu udah paling press banget ya, press banget itu. Oh berarti berat juga ya tantangan kalau kita itu belum mau model itu. Itu satu lagu itu. Iya ya, model, tim ya dan lain-lain ya. Wow. Jadi ini sudah 6 lagu, rilis sudah 1, sudah menunggu nih 5 lagu untuk dirilis kan? Nah, kalau satu lagu ini kebetulan kan aku sekarang udah jadi Depaken ya. Iya. Asep Paken tetap jalan, cuma fokusnya di Depaken sekarang. Enggak lagi Asep Paken.
Asep Paken solois, Depaken ngeband. Kalau jobnya di Palembang lebih banyak peminatnya untuk Depaken atau Asep Paken atau balance? Bukan apa ya? Depaken bukan berarti belum ada peminat. Depaken belum ada jam manggungnya sekarang. Oke. Nanti kayaknya. Mungkin dengan sudah dipromosikan di Cuko nih, siapa tahu langsung banyak. Amin. Yang tentang Depaken ya. Teman-teman boleh lihat dong di YouTube-nya tuh lagunya bagus-bagus banget Depaken sama Asep Paken. Yoi. Namanya kerja ditemani suara serak-seraknya Kak Asep. Coba didengerin lah itu. Kak support pemerintah terhadap musisi. Kalau tadi kan yang terkait ini ya, terkait yang live tadi ya. Musisi-musisi kayak kakak nih kan sudah go nasional lah istilahnya. Apakah ada apresiasi dari pemerintah atau gimana Kak Asep? Ada nggak? Apa ya kayak pemerintah juga nggak ada dukungan, nggak ada yang tulus. Mungkin dulu ada kali ya. Dulu. Ini ngomongin siapa ini? Ngomongin pemerintahan siapa ini? Sekarang udah nggak diperhatiin tuh. Padahal apa ya, musisi ya kita tuh jujur kayak aku sendiri sama temenku kayak kita berangkat kayak Armada tuh. Armada dengan bangganya dia bawa Palembang. Tolong dong pemerintahan kota Palembang, mana nih kasih ruang lingkup Armada buat deket sama Palembang. Belum ya berarti ya Kak Asep ya? Beda sama kota-kota daerah lain. Mereka dengan bangganya ngebawa band ini band daerah kita nih, udah terkenal nih se Indonesia nih. Ya kita bawa balik lah ke Palembang. Sering-sering lah manggung di Palembang. Ya, semoga pemerintah semoga kedepannya ya kayak pemerintah bisa lebih aware ya dengan hadirnya musisi-musisi. Tapi bukan cuma pemerintahan aja loh. Masyarakat Palembang juga. Ini menarik nih. Minta tolong kepada masyarakat Palembang, apa ya, support lah teman-teman yang daerah kayak Palembang, di luar Palembang ada Sumatera Selatan seperti kayak Prabu Mulih, Kayu, Linggau, mana lagi tuh? Lahat. Banyak. Kalau mereka ada yang bermunculan baik lagu daerah, baik lagu nasional, ya disupport lah. Minimal kita dengerin. Minimal didengar ya. Didengar. Ini udahlah nggak didengar, cuma lihat covernya dong, apa aneh. Iya. Benar. Itu yang harus apa ya? Budaya yang seperti itu yang memang harus ditolong, dikikis. Cintailah produk lokal. Sebenarnya iya. Semuanya harus dicintai sebenarnya. Cuma jangan ada kebiasaan kayak gengsi. Palembang kan gengsinya gede. Apaan sih musik kayak gitu? Cuma kalau memang bukan seleranya musiknya nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu membanding-bandingkan. Ya semoga kedepannya dengan hadirnya musisi-musisi yang berkualitas ini ya Kak ya, pemerintah dan masyarakat bisa lebih aware hadirnya musisi-musisi ini. Oke Kak Asep, terakhir Kak, mungkin ada closing statement dari Kak Asep untuk musisi ataupun untuk kaula muda. Oke, kaula muda. Mungkin boleh Kak Asep. Jadi teman-teman Cuko apa? Cuko, cerita untuk kaula muda. Iya. Jadi teman-teman Cuko, jangan ragu, jangan tunggu apa lagi, maksudnya langsunglah buat karya. Kalau lagi mood pengen nulis, tulis aja. Kalau udah mood buat lagu, ya buat lagu aja. Kapan rilisnya? Ya udah rilis aja, ngalir aja. Apalagi sekarang kan YouTube udah banyak caranya, nggak perlu lagi rekaman, maksudnya ya udahlah taruh aja HP, nyanyi, ini lagu sendiri, bilang aja ini lagu ciptaan saya sendiri. Udah post aja di YouTube. Masalah keterima nggak terima semesta. Iya, itu aja lah. Oke, baik. Terima kasih Kak Asep Paken sudah berbagi cerita di Cuko. Ya, terima kasih juga sudah. Saya doakan semoga Kak Asep makin sukses ya karir solonya Asep Paken dan Depaken. Wah, sukses terus Kak Asep dan Sobat Cuko. Kalau mau kepoin tentang Kak Asep Paken atau mengundang-undang nih ke acara-acara ataupun mau
ditemani dengan lagu-lagunya Kak Asep, boleh nih ya. Langsung aja ke IG-nya Kak Asep ya. IG-nya apa Kak Asep? IG-nya ya tetap Asep Paken. Asep Paken. Dan juga The Paken Official. Oke, di Asep Paken, The Paken Official, dan juga di YouTube. Oke. See you teman-teman. Kita lanjut bernyanyi Sobat Cuko. Bye-bye. Lanjut lagu tadi. Lanjut Kak. Kini ku tak lagi mengharapkanmu, kau cukup jadi teman baikku. Walaupun masih ada rasa cinta, biarlah ku pendam. Kini ku tak lagi mengharapkanmu,